Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Teti Fatimah Soroya selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan dan juga dapat berkumpul dalam kelas pagi ini dalam kelas pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, saya Raisa Janu Afifa dengan NPM 202122029 beserta dua teman saya yaitu Hanisa Pratiwi dengan NPM 2021221 dan juga Indri Mega Putri dengan NPM 202122006. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Masalah-masalah Kontemporer Pendidikan Nasional. Adapun materi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama mengenai pengertian pendidikan dan kontemporer, yang kedua fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia, yang ketiga makna pembaruan pendidikan, yang keempat yaitu masalah dalam pendidikan, yang kelima atau yang terakhir yaitu materi mengenai proses dan strategi pembaruan pendidikan. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Indri Mega Putri. Kepada Indri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidik atau tenaga pendidik dan juga fungsi dan tujuan dari pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidik atau tenaga pendidik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan juga tata laku seseorang atau suatu kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik. Jadi, pengertian dari pendidik adalah bisa dikatakan seseorang yang berusaha untuk mengubah sikap dan juga tata laku untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, dan juga berperan dalam mengembangkan potensi dari anak didiknya. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, tujuan pendidikan adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bermakna yang berfungsi menyiapkan siswa menjalani kehidupan dalam era global yang sangat kompleks di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Indri. Kita langsung ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh Hanisa Pratiwi. Kepada Hanisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pembaharuan pendidikan dan masalah-masalah dalam pendidikan. Makna pembaharuan pendidikan. Istilah yang sepadan dengan istilah pembaharuan adalah inovasi, reformasi, transformasi, dan pembaharuan. Inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan invention dan discovery. Dalam kaitan ini, Ibrahim mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode, atau metode yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau masyarakat. Inovasi adalah hasil karya manusia yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Itu menurut Subhandiah 1992. Selanjutnya ada reformasi, yaitu kumpulan dari sejumlah inovasi. Lalu ada transformasi, adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara evolution maupun revolutif.
Selanjutnya ada perubahan atau change adalah proses mengacu kepada kelangsungan penilaian, penafsiran, dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan suatu yang dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah pendidikan. Memasuki era reformasi, problem pendidikan di Indonesia menjadi semakin berkembang. Meningkat pada era tersebut terjadi pergantian paradigma pembangunan seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional dari pemimpin Orde Baru yang dipilih melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menjadi kepemimpinan Orde Reformasi yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pada era reformasi telah terjadi desentralisasi dan otonomi pembangunan dalam beberapa segi kehidupan termasuk di dalamnya itu bidang pendidikan. Menurut Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi 2021, problem pendidikan pada era ini yang pertama itu lemahnya kemampuan masyarakat dalam pendidikan, lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional, lalu belum adanya kesiapan ketika desentralisasi pendidikan mulai dilaksanakan, terlalu ada relevansi pendidikan belum optimal, yang terakhir ada akuntabilitas pendidikan masih tergolong rendah. Untuk mengelola pendidikan yang baik di negeri ini, kendalanya memang cukup banyak. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu wilayah negara kita yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, sehingga sulit untuk memanage pendidikan. Yang kedua itu kesadaran pendidikan masyarakat kita yang masih rendah, terutama daerah-daerah yang terpencil. Yang ketiga, sebaran penduduknya itu tidak merata dan sebagian besar ekonominya lemah. Yang keempat itu kebijakan pemerintah dalam memajukan pendidikan kurang mendukung. Dan yang terakhir itu ada kesejahteraan guru belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Lalu dari hal itulah yang menjadikan kendala keprofesional guru dalam pengabdiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Lanjut, materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses dan strategi pembaharuan pendidikan. Chin dan Ben memaparkan strategi pembaharuan pendidikan mencakup 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi pemaksaan atau power coercive, yang kedua yaitu strategi empirik rasional atau rasional empirikal, yang ketiga adalah pendidikan yang berulang secara normatif atau normatif re-edukatif. Yang pertama, strategi pemaksaan atau power coercive adalah strategi pemaksaan yang berdasarkan kekuasaan. Strategi ini menganut suatu pola yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah pembaharuan, dan strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran serta situasi yang sebenarnya di mana pembaharuan akan dilaksanakan. Lalu, yang kedua adalah strategi empirik rasional atau rasional empirikal. Strategi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia mampu menggunakan pikiran dan logikanya atau akal sehatnya, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan pilihan rasionalnya. Dalam kaitan dengan ini, pembaharu bertugas mendemonstrasikan pembaharuannya dengan menggunakan metode yang terbaik untuk memberikan manfaat bagi para penggunanya. Yang terakhir adalah pendidikan yang berulang secara normatif atau normatif re-edukatif. Strategi pendidikan yang berulang secara normatif ini adalah suatu strategi pembaharuan yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan bagaimana pelaku memahami seluk-beluk pembaharuan seperti pembaharuan sikap, skill, dan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Baiklah, materi ini sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke kesimpulan. Dari masalah-masalah tersebut dapat disimpulkan kategori masalah pendidikan yang bisa diberikan adalah kategori substansial, manajerial, dan operasional.
Pendidikan sejak zaman dahulu hingga sekarang sangat penting di kehidupan. Namun, seiring perkembangannya zaman dengan adanya bidang informasi dan juga teknologi, sehingga sistem pendidikan sering terjadi perubahan, terutama di Indonesia dari masa Orde Lama menuju Orde Baru. Akhirnya, pendidikan di Indonesia menimbulkan isu-isu pendidikan kontemporer yang mengakibatkan pro dan kontra antar masyarakat. Seperti hal yang sering kita dibicarakan saat ini tentang kurikulum 2013 lebih memfokuskan pada tantangan masa depan bangsa dan tidak memberatkan guru dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun, terdapat pihak kontra yang berpendapat kurang fokus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia di sekolah dasar sehingga terlalu ideal. Walaupun terdapat isu-isu yang mengakibatkan pro dan kontra, sistem pendidikan tersebut tetap berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, materi demi materi mengenai masalah-masalah kontemporer pendidikan nasional telah dijelaskan semuanya. Saya harap materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada semuanya jika kami dalam menjelaskan materi terdapat kesalahan-kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.